Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ikhwatul Islam azzani Allah wa iyyakum, yang sama-sama kita hormati Bapak Pimpinan Cabang Bank BJB Suharjo, Bapak Sigit Lesmana, para rekan-rekan sekalian, ikhwatul Islam azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore menjelang maghrib ini kita Allah anugerahkan bisa berkumpul di tempat ini untuk mempelajari ilmu agama, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Allah berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Karena tema pada hari ini adalah tentang menjadi pribadi yang selalu berpikir positif. Allah tadi berfirman, pada satu hari nanti tidak akan bermanfaat harta yang kita miliki, kemudian juga anak yang kita miliki, jabatan, pangkat, seluruhnya, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang salim. Ini kaitannya berpikir yang positif itu dengan hati. Kenapa demikian? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat doa, Allahumma inni as'aluka qalban saliman. Ya Allah, saya mohon kepada Engkau ya Allah hati yang salim. Apa maknanya salim? Hati yang selalu berpikir positif. Orang itu ada yang suka dikatakan inner beauty, jadi cantiknya dari dalam, bukan dari luar. Kenapa demikian? Karena penampilan luar itu tergantung daripada hati kita. Tak mungkin orang yang sedang marah, kesal hatinya, bermuka sangat enak dilihat, tidak mungkin. Oleh karena itu para ulama mengatur pada masalah ini, bagaimana seorang muslim, seorang muslimah agar setiap hari dia selalu berpikir yang positif. Bagaimana pengaruhnya pada kehidupannya? Yang pertama tadi, Allah berikan inner beauty, cantik dari dalam, laki ataupun perempuan. Yang kedua, pengaruh berpikir yang positif ini berpengaruh kepada orang banyak, yang pada akhirnya orang senang kepada kita, orang cinta kepada kita. Cinta dan senangnya lillah wa fillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, menyampaikan hadis 15 abad yang lampau. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man a'ta lillah wa mana'a lillah wa ahabba lillah wa abghadha lillah faqad istakmala al-iman. Orang yang memberi kepada orang lain karena Allah, orang yang cinta kepada orang lain karena Allah, orang yang benci kepada orang lain karena Allah, maka sungguh telah menyempurnakan imannya. Jadi seseorang muslim dan muslimah ini apabila sudah berpikir yang positif akan mempengaruhi kepada orang banyak. Contohnya adalah pemimpin kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang pemimpin dunia akhirat yang subhanallah, ajaran beliau ini karena beliau membawanya dengan berpikir secara positif dan selalu mohon kepada Allah dengan kalimat doa tadi, Allahumma inni as'aluka qalban saliman. Oleh karena itu, kawan, sahabat ataupun lawan beliau, artinya lawan orang yang musuhi beliau, sementara Rasulullah tak pernah musuh orang lain sama sekali, itu sangatlah menerima dan membenarkan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai begitu hebat dahsyatnya. Contoh, salah seorang pendeta Yahudi yang akhirnya masuk ke dalam agama Islam, yang bernama Sayyidina Ka'bul Ahbar radhiyallahu anhu. Ini beliau salah seorang pendeta Yahudi, ayahnya pun seorang pendeta Yahudi yang bernama Mata.
Ayahnya memberikan sebuah buku dan disegel, ditutup sambil berpesan kepada Ka'ab al-Ahbar, wahai putraku Ka'ab, jangan engkau buka kitab atau buku Taurat ini yang aku tulis dengan tangan aku. Maka dia, Sayyidina Ka'ab al-Ahbar radhiyallahu anhu, memegang pesan daripada ayahnya. Sampai ayahnya meninggal dunia, tetap buku Taurat tersebut tidak dibukanya. Tapi ikhwatul Islam azanallahu wa iyyakum, kata beliau, pada waktu bertemu dengan Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu, Sayyidina Abbas bertanya kepada Sayyidina Ka'ab al-Ahbar, wahai Ka'ab al-Ahbar, kenapa engkau tidak masuk agama Islam di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian di masa Sayyidina Abu Bakar, dan engkau masuk agama Islamnya baru di masa Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu? Apa kata beliau? Ayahku memberikan sebuah kitab Taurat dan berpesan kepada aku, wahai Ka'ab, jangan engkau buka kitab ini sebelum nanti timbul kebenaran-kebenaran yang ada di bala seorang Nabi akhir zaman. Maka Sayyidina Ka'ab radhiyallahu anhu, beliau katakan, pada waktu aku melihat Islam telah nampak di permukaan dunia ini, walam ara fihi illa khairan, dan aku melihat di Islam hanya kebaikan dan kebaikan, subhanallah. Ini Rasulullah berdakwah demikian. Beliau selalu orang Rasul, seorang Nabi yang selalu berpikir positif, yang pada akhirnya seorang pendeta Yahudi ini mengakui, tatkala aku melihat Islam sudah bersebar ke seluruh penjuru daripada Arab ini, dan aku melihat yang tidak aku lihat di agama yang lain, aku lihat di Islam hanyalah kebaikan dan kebaikan dan kebaikan, maka hatiku berkata, wahai Ka'ab, la'alla abaka qad qayyaba anka ilman, mudah-mudahan ayah engkau telah menyembunyikan satu ilmu pengetahuan dari engkau. Maka beliau beranikan diri membuka kitab tersebut. Tiba-tiba beliau mendapatkan sebuah tulisan di kitab itu tentang apa? Fa'idan hiya sifatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ummati. Yang langsung beliau lihat, langsung beliau bacalah tentang sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tentang sifat daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, sejak itu aku mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, ikhwatul Islam azanillahu wa iyyakum, seorang musuh yang sangat begitu luar biasa musuhi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa namanya? Abu Jahal. Gelarnya namanya Amr bin Hisham laknatullah alaih. Seorang yang sangat benci dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai sakitnya saja Abu Jahal, anaknya memintakan air kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dimintakan air, kemudian anaknya membawakan air ini ke hadapan bapaknya Abu Jahal sambil mengatakan, wahai ayah, ini air doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, silahkan minum. Apa kata Abu Jahal di waktu dia sakit menjelang kematiannya? Lebih baik aku meminum air kencing daripada air yang telah didoakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ikhwatul Islam azanillahu wa iyyakum, ketahui, ulama mencatatkan dengan sangat jelas pada waktu Abu Jahal berdua dengan salah seorang sahabatnya, padahal Abu Jahal seorang yang sangat membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sangat tidak suka terhadap dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi pada waktu berdua dengan salah seorang sahabatnya, ditanya, ya Abul Hakam, ma ra'yuka fi Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam? Wahai Abul Hakam, Abu Jahal ini di era jahiliyah masyhur dengan sebutan gelar Abul Hakam, seorang ayah bapak kebijaksanaan. Kenapa demikian? Dikarenakan setiap keputusan itu selalu pasti direferensikan kepada Abu Jahal Amr bin Hisham laknatullah alaih. Kemudian kata beliau apa? Pada waktu tanya, bagaimana pendapat engkau tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam?
Ahuwa sadiqun am kadhibun? Apakah Muhammad seorang pendusta atau seorang yang jujur dalam menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala? Maka Abu Jahal, seorang yang sangat membenci Nabi Muhammad, membenci dakwah Nabi Muhammad, subhanallah. Ini sebab pikiran yang positif selalu dari dirinya bagi Nabi Muhammad SAW, yang pada akhirnya pengaruhnya kepada seluruh musuh-musuhnya. Di antaranya Abu Jahal tak mampu mengatakan tidak. Salah seorang sahabatnya bertanya, wahai Abu Jahal, wahai Abul Hakam, bagaimana pendapat engkau tentang Nabi Muhammad SAW? Apakah dia seorang yang benar dalam menyampaikan wahyu-wahyu Allah atau seorang pendusta agama? Maka dia menjawab dengan jawaban yang sangat marah, dengan nada yang sangat keras. Dia menjawab, wallahi innahu lasadiqun wa ma kadaba Muhammadun qattu. Demi Allah, sesungguhnya Nabi Muhammad adalah seorang utusan Allah yang sangat benar dalam menyampaikan wahyu-wahyu Allah, dan Nabi Muhammad tidak pernah berdusta sedikit pun, subhanallah. Ini sebab apa tadi? Sebab berfikiran yang selalu positif dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Bahkan ikhwatul Islam azza wa jalla wa iyyakum, sejarah mencatat bagaimana seorang musyrik, seorang yang belum menyembah Allah, tapi pada waktu dia tidak suka dengan dakwah Nabi Muhammad, berhadapan langsung. Waktu Nabi Muhammad sedang mengajar para sahabatnya, datang seorang anak gunung di hadapan Nabi Muhammad sambil mengatakan dengan kalimat seperti ini, dengan nada yang sangat kasar, ya Muhammad, anta akdzabu min nisa'in dzawati lahjah. Wahai Nabi Muhammad, engkau seorang yang lebih sangat berdusta daripada wanita-wanita yang pandai bersilat lidah. Mendengar demikian, geram dan marah semua sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua marah, terutama Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat yang sangat luar biasa tegas pada masalah agama Islam. Beliau bangkit, beliau bangun, beliau keluarkan pedangnya sambil mengatakan di hadapan Nabi Muhammad, "Da'ni aqtuluhu ya Rasulullah." Biarkan aku bunuh orang Arab gunung yang tak tahu siapa engkau, wahai Rasulullah. Ikhwatul Islam azza wa iyyakum, subhanallah. Ini Rasulullah, seorang rasul, seorang nabi yang selalu berpikir dengan pikiran yang positif, yang pada akhirnya beliau kepribadiannya selalu positif, yang pada akhirnya pribadi beliau yang positif ini berpengaruh kepada orang-orang lain di sekitar beliau ini. Pada waktu salah seorang sahabat ini menawarkan dengan demikian kalimatnya tadi, biarkan aku membunuh orang Arab gunung ini, wahai Rasulullah, yang tidak tahu siapa engkau. Maka Nabi langsung mengatakan dengan kalimat seperti ini, ya Umar, amma alimta kadal halim wa ayyakun Rasulullah. Wahai sahabatku Umar, tidakkah kau tahu bahwa pangkat seorang yang sangat sabar hampir sama dengan pangkat seorang Rasul. Nabi tidak memerintahkan untuk menghabisi nyawa orang Arab gunung ini. Kenapa demikian? Karena beliau seorang Rasul yang selalu berpikir positif. Kemudian yang membuat geram semua sahabat lainnya, sudah tidak dibunuh oleh Sayyidina Umar, bukannya pergi menjauh dari Rasulullah SAW, bahkan lebih mendekati Rasulullah SAW, sambil mengeluarkan seekor biawak di hadapan Rasulullah dan sambil mengatakan dengan kalimat ini, ya Muhammad, la uminu bika walau amana bika hadha tabbu amantu bika. Wahai Nabi Muhammad, saya tidak beriman kepada engkau. Kalau seandainya biawak yang saya bawa ini beriman kepada engkau, saya akan beriman kepada engkau. Maka Nabi subhanallah langsung memanggil biawak ini dengan lemah lembut, dengan sangat halus. Nabi panggil ya Tabbu, wahai seekor biawak. Kan biawak hanya seekor binatang, seekor hewan, tak mungkin dapat berbicara, apalagi menggunakan bahasa Arab. Tapi pada waktu Nabi panggil dengan panggilan yang sangat lemah lembut, maka biawak ini fatakallama bilisanin arabiyyin fasihin mubin yafhamuhul qawmu jami'a. Biawak tersebut dapat berbicara dengan bahasa Arab yang sangat fasih.
Dia jawab dengan kalimat apa? Labbaik wa sa'daik ya Rasul Rabbil Alamin. Aku datang memenuhi panggilan wahai utusan Allah Subhanahu wa taala. Nabi bertanya kepada biawak ini, ya Rabbu ila man ta'budu. Wahai seekor biawak, kepada siapa kau menyembah? Maka dia menjawab, A'budullah alladhi fis samai arsyu wa fil ardi sultani wa fil nari adabu wa fil jannati na'imu. Aku menyembah Allah, Tuhan yang arasnya di langit, yang sultannya di permukaan dunia, yang adabnya di neraka, yang nikmatnya di surga. Artinya ini biawak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi untuk yang kedua kalinya bertanya kembali kepada ini biawak, ya Rabbu wa anaman. Wahai seekor biawak, saya ini siapa? Maka biawak tersebut menjawab, anta Rasul Rabbil Alamin wa khatamul anbiya'i wal mursalin, qad aflaha man saddaqaka wa qad khaba man kadzdzabaka. Engkau utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, engkau penutup sekalian nabi dan rasul. Ikhwatul Islam, mendengar demikian, melihat demikian, seorang Arab gunung yang tadinya membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tadinya tidak suka dengan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, langsung di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Lihat ikhwatul Islam azza wa jalla wa iyyakum, sungguh luar biasa. Berpikir yang positif, membentuk pribadi yang selalu berpikir positif ini berpengaruh kepada kita selaku orang yang melakukannya, juga lingkungan kita, juga kawan-kawan kita. Subhanallah, ini sudah dikerjakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pada akhirnya sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semua mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai begitu hebat kecintaan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Bagaimana contohnya sahabat begitu cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang panglima perang Islam yang tidak asing lagi oleh kita semua, yang bernama Sayyidina Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu, panglima perang yang sudah sampai ke Romawi namanya tersebar harum dan disegani, ditakuti oleh musuh-musuh Islam. Mereka sudah mendengar nama Sayyidina Khalid, mereka sudah gentar, mereka ketakutan. Subhanallah, beliau ini salah seorang sahabat Nabi yang begitu hebat kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pada akhirnya beliau begitu hebat memaksimalkan diri dalam mengikuti ajaran sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya bagaimana? Salah seorang pembesar Nasrani pernah membawa sebotol racun, dan dia tahu ini Sayyidina Khalid bin Al-Walid, panglima perang yang sudah menyebarkan satu sunnah Nabi. Kalau kalian sebelum makan, sebelum minum, jangan lupa mengucapkan kalimat Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Terdengar oleh pembesar Nasrani, sampai pada akhirnya pembesar Nasrani ini berhadapan dengan Sayyidina Khalid bin Al-Walid. Kata beliau, wahai Khalid, in kunta sadiqan fima za'amta anna hadhihi al-kalimati la yadurru biha syai' fashrabhu. Wahai Khalid, kalau seandainya engkau yakin yang engkau katakan kepada semua sahabat-sahabat engkau, orang yang membaca kalimat Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un bil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim, tidak akan dibahayakan oleh apapun di langit dan di bumi, minum racun yang saya bawa ini. Maka beliau, ikhwatul Islam azanillahu wa iyyakum, karena beliau sahabat Nabi yang begitu hebat cintanya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau ambil racun itu. Sebelum beliau minum, beliau ucapkan dengan kalimat Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un bil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Maka beliau minum, maka yang terjadi racun tersebut tidak sama sekali berpengaruh kepada tubuh beliau. Subhanallah.
Jadi sahabat demikian. Sebab nabinya, Rasul kita Nabi Muhammad SAW, seorang nabi yang berpribadian, berpikir selalu positif. Yang pada akhirnya tadi demikian, sampai musuh saja tak mampu mengatakan ajaran Nabi tidak benar. Mereka mengatakan benarlah ajaran Rasulullah SAW. Apalagi sahabat-sahabat Nabi, mereka begitu sangat cinta dan begitu maksimal mengikuti ajarannya, sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, Islam azan ya Allah wa iyyakum, salah seorang ulama yang bernama Al-Imam Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu, kata beliau, ma darabtu bi basari wala nataqtu bi lisani wala batashtu bi yadi wala nahattu ala qadami hatta anzura a'ni ta'atan aw ala ma'siyatin. Kata beliau, kalau aku melihat sebuah makhluk Allah, ciptaan Allah, atau kalau seandainya aku ingin berbicara, atau kalau aku ingin berbuat sesuatu yang dengan tanganku ini memegang, atau aku ingin berjalan, maka aku lihat ini saking beliau itu berpengaruh kepribadian, berpikir yang positif beliau. Aku pertimbangkan apakah ini adalah dalam perbuatan taat kepada Allah atau dalam perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, fa in kana ta'atan taqaddamtu wa in kana ma'siyatan ta'akhartu. Kalau ini adalah sesuatu perbuatan yang merupakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan kerjakan perbuatan tersebut. Tapi kalau tidak, aku akan mundur, tidak akan lakukan perbuatan tersebut. Ya, Islam azan ya Allah wa iyyakum. Oleh karena itu penting menjadi seorang muslim dan muslimah yang selalu berkepribadian, berpikir positif. Kenapa demikian? Karena pengaruhnya sangat besar dalam kehidupan kita, baik kehidupan pribadi kita atau di masyarakat kita. Demikian hadanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.